Bab 1415. Kabur dengan kabut darah. Bocah Erikin itu tidak akan seberani itu juga kan? Seharusnya tidak, orang itu sangat berhati-hati, lebih baik aku menangani masalah ini secepatnya. Huike juga sedikit tak berdaya, ia terlalu meremehkan kekuatan roh jahat yang kuat ini. Dia sekaligus memprovokasi 6 roh jahat. Sekarang dia ditahan oleh roh jahat, dia juga tidak bisa memedulikan terlalu banyak. Tetapi Erikin memiliki tanda pelindung nyawa di tubuhnya yang dia tinggalkan. Selama tanda itu tidak bergerak, seharusnya tidak ada masalah besar. Tentu saja, Huike bermimpi pun tidak akan menyangka. Meskipun Erikin tidak terbang ke atas, tetapi hal yang dia lakukan sama-sama sangat berani. Sekaligus menghadapi ratusan roh jahat fase distraksi, di antaranya posisi sentral bahkan ada puluhan adalah puncak fase distraksi. Jika Huike melihatnya, dia pasti akan terkejut juga. Kultivasi sudah cukup. Duduk bersila 1 mil jauhnya dari roh jahat pedang ajaib, Erikin terus meminum pil dewa untuk pemurnian, memulihkan energi dan meningkatkan kultivasi. Erikin awalnya di Tanah Suci, ia meningkat hingga fase distraksi level 5 mengandalkan cairan spiritual mata air suci, tetapi ia juga tetap waspada, ia langsung meningkat hingga ke puncak level 5. Dengan begitu jika Erikin dalam bahaya di masa depan, dia bisa menerobos kapan saja. Dan sekarang, Erikin sudah mencapai ujung untuk menembus fase distraksi level 6. Pada saat ini, juga ada beberapa kultivator datang ke sini untuk menonton. Mereka juga tertarik dengan ratusan roh jahat pedang ajaib ini, tetapi mencoba sekian lama, beberapa dari mereka tidak beruntung dan kehilangan nyawa, sementara yang lain sudah pergi. Duar. Tepat ketika Erikin hendak menerobos belenggu terakhir dan memprovokasi Guntur, tiba-tiba langit di atas bergetar hebat. Suara ledakan yang tidak lebih pelan dari Guntur terdengar, kemudian gelombang Reiki yang deras mengalir di sekitarnya. Apa yang terjadi? Dalam kabut hitam, banyak kultivator yang ekspresinya sedikit berubah dan melihat ke atas. Pergerakan barusan pasti bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultivator biasa. Kabur, Tuan Muda, cepat pergi. Dalam kabut hitam yang dekat dengan bola lampu, Maple Ye dan pria tua itu berlumuran darah. Mereka sangat panik dan sedang kabur dengan tergesa-gesa. Di belakang mereka berdua, puluhan roh jahat gelap mengeluarkan suara aneh dan mengejar mereka. Para pengikut kepercayaannya jatuh satu persatu, semuanya ditelan oleh roh jahat hingga tidak tersisa apapun. Roh jahat fase transendensi ini ternyata sangat kuat. Maple Ye melihat ini, tatapannya sangat marah dan hatinya sangat sakit. Awalnya mengira roh jahat ini, mereka bisa menghadapinya, tidak disangka sepenuhnya salah perhitungan. Menarik terlalu banyak roh jahat yang mengejar pengikut yang dia bawa. Selain pria tua itu semuanya mati. Dan roh jahat itu masih terus mengejarnya. Tuan Muda, aku akan tinggal di belakang untuk melawan mereka. Melihat roh jahat itu semakin dekat, pria tua menggertakkan gigi, tiba-tiba terbang keluar dan meledakkan diri sendiri. Maple Ye tidak menghentikan ini, melainkan memanfaatkan kekuatan ledakan diri pria tua itu untuk mempercepat pelariannya. Roh jahat sialan ini, kenapa masih mengejarku? Tidak lama setelah Maple Ye rileks, dia melihat dengan terkejut bahwa roh jahat itu mengejarnya lagi. Oh iya, aku merasakan roh jahat ini karena energi leluhur, mungkin mereka juga merasakanku melalui energi. Aku harus membuat mereka tidak bisa menemukanku. Otak Maple Ye berpikir cepat dan hatinya sangat gugup. Sekarang hanya tersisa dia sendiri, begitu tertangkap, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Dia adalah orang yang akan menjadi kepala rumah keluarga Ye, bagaimana bisa mati di sini? Tiba-tiba, Maple Ye terpikirkan sesuatu dan ekspresinya menjadi dingin. Dia tiba-tiba mempercepat dan menuju ke tempat yang ramai di bawah.
Sambil terbang, Maple Ye sambil diam-diam membacakan mantra sihir. Energi darah mengalir keluar dari tubuhnya. Di depannya, bola darah terkondensasi. Dengan mantra sihir yang terus dibacakan oleh Maple Ye, tubuhnya perlahan mengerut. Tubuhnya seperti transpirasi kabut darah. Sejumlah besar darah berkumpul di bola darah itu. Dalam sekejap, setengah dari darah di tubuh Maple Ye dikeluarkan. Meledak. Kemudian Maple Ye berteriak. Bola darah seukuran bola kulit di depannya tiba-tiba pecah, kabut darah melayang di langit dan memenuhi sekeliling. Dan Maple Ye masuk ke dalam kabut darah, tubuhnya menghilang dalam sekejap. Roh jahat itu meraung kencang, tidak menemukan Maple Ye, mereka mengikuti bau kabut darah yang tersebar dan terus menjelajahi kejauhan. Bau apa? Bau darah yang menyengat. Setiap tempat di kabut hitam, ada kultivator yang bertarung. Tiba-tiba, ada kultivator yang mencium bau darah yang istimewa, dan jejak kabut merah menyebar ke arahnya. Dan di belakang kabut merah, ada dua roh jahat yang mengikuti. Ketika melihat kultivator itu, roh jahat langsung menyerbunya. Apa yang sedang terjadi? Kultivator ini ketakutan dan marah. Orang yang bisa terbang ke area ini untuk bertarung, pada umumnya adalah pejuang dari fase transendensi, dan mereka tidak perlu takut dengan roh jahat fase transendensi. Tetapi jangan lupa, dia awalnya memang sedang melawan roh jahat fase transendensi, dan kini tiba-tiba muncul dua roh jahat dengan kultivasi yang baik, dia tidak mampu menahannya lagi. Situasi yang sama terjadi di setiap tempat. Beberapa kultivator yang sial menjerit dan dikepung sampai mati. Beberapa kultivator mau tidak mau melepaskan roh jahat yang mereka hadapi dan kabur dengan mengenaskan. Ini benar-benar penekanan sepihak. Dan kabut darah itu meledak, mengikuti arah mata angin, bagian terbesar melayang menuju tempat Cindiana Liang berada yang tidak jauh dari sana. Termasuk roh jahat dari harta karun berharga leluhur yang dirasakan oleh Maple Ye. 5 atau 6 roh jahat fase transendensi menunjukkan cakar dan gigi yang tajam dan sedang menuju ke arah mereka. Cindiana Liang dan kelompoknya juga dibuat bingung oleh serangan dadakan ini. Meskipun ada beberapa pengaturan untuk mencegah kecelakaan, tetapi 6 roh jahat ini benar-benar sangat kuat, sangat cepat sudah menerobos pertahanan dan menyerbu masuk. Roh jahat yang ditekan oleh Cindiana Liang dan yang lainnya juga memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Seorang pelayan menanggung beban dan dimakan oleh roh jahat. Saat orang yang lain akan diserang, dia diselamatkan oleh wanita tua itu, tetapi wanita tua itu juga terluka dan muntah darah karena ini. Cindiana Liang memegang pedang roh, membuat dua roh jahat mundur, lengannya juga sedikit mati rasa dan terkejut. Situasi tiba-tiba menjadi kacau balau. Karena ciri khas roh jahat, selama jaraknya tidak terlalu dekat, mereka tidak akan menyerang, jadi tidak ada yang menyimpan terlalu banyak energi untuk pertahanan. Cindiana Liang mereka juga begitu. Untuk membunuh lebih banyak roh jahat, lawan yang mereka hadapi sedikit lebih rendah dari mereka. Sekarang 6 roh jahat telah bergabung dalam pertempuran. Situasinya tiba-tiba menjadi kritis. Aku mengerti, ada bau darah di sekitar, kabut darah yang menyebabkan roh-roh jahat ini datang. Tidak tahu kultivator mana yang melakukannya, sangat licik dan tidak tahu malu. Wanita tua memegang dadanya, dan berkata dengan panik. 6 roh jahat fase transendensi, ditambah dengan roh jahat yang awalnya dilawan oleh kita, habislah kita. Kata pelayan dengan putus asa. Nona, cepat pergi, kami akan menghalangi mereka. Walaupun wanita tua dan pelayan lainnya takut, tetapi mereka tidak kabur, sebaliknya mereka melawan roh jahat dengan paksa untuk membuat jalan bagi Cindiana Liang. Roh-roh jahat ini terlalu kuat, kalian tidak bisa menghadapinya. Wajah Cindiana Liang menjadi sedikit pucat, tetapi dia tidak kabur karena itu. Jika dia pergi sekarang, mungkin bisa selamat,
tetapi nenek dan pelayan yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun akan mati. Bersambung.